أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sahabat Himayah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita keselamatan dan juga kesehatan dan juga diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Islam Himayah. Ya, kita sama-sama berdoa kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah di Kabupaten Cianjur. Kita doakan semoga Allah berikan kekuatan kesabaran pada mereka dan Allah berikan balasan yang lebih baik daripada yang mereka alami saat ini. Dan insya Allah nanti Himayah juga akan menurunkan bantuan pada saudara-saudari kita di sana. Tapi nanti sebelum kami umumkan, kita akan simak dulu kajian Islam kita pada siang hari ini. Sesuai dengan jadwal, insya Allah pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang psikologi Islam bersama narasumber tetap kita, Ustadz Hidayat Maghribi. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Ustadz ya. Agak telat-telat sedikit Ustadz ya. Iya. Tadi ngebut Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah, yang penting Alhamdulillah. kita bisa sampai sini selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ustadz sesuai dengan jadwal Ustadz, kalau bulan yang lalu kita membahas tema tentang potensi anak Ustadz ya. Ada 5 potensi anak. Dan kali ini kita akan masih bahas tentang seputar anak Ustadz ya. Tapi lebih khusus bagaimana kita menanamkan rasa cinta di hati anak Ustadz ya. Betul. Dengan judul yang cukup menarik, judulnya Baterai Cinta Ustadz ya. Masya Allah. Nah, mungkin bisa disampaikan langsung Ustadz bagaimana tentang baterai cinta ini Ustadz. Baik. Barakallahu. Silakan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Baik, barakallahu. Kita kemarin sudah bicara tentang bagaimana atau apa saja potensi anak ya. Jadi kemarin sudah kita bahas dan bisa nanti dilihat di YouTube Iya, ya, betul. di YouTube Himayah. Bisa Ya. di YouTube channel Himayah Foundation. Ya, alhamdulillah. Kemudian sekarang kita bicara tentang apa saja baterai cinta gitu. Jadi gini, saya harus jelaskan, harus memberikan satu tanbih, ya, satu pengingat bahwa kebutuhan dasar manusia selain makan, sandang, papan, pangan, itu ada yang disebut dengan kebutuhan ingin merasa dimiliki dan dicintai. Nah, itu kebutuhan dasar tuh. Ingin dimiliki dan dicintai. Sehingga seseorang itu apabila seberat apapun dia mendapatkan ujian atau misalkan dia mendapati satu problematik atau seterusnya, jika dia merasa dimiliki oleh seseorang atau dicintai oleh seseorang, itu stresnya lebih ringan. Stresnya lebih ringan. Stres nggak mungkin manusia hidup tanpa stres, itu nggak mungkin. Akan tetapi stresnya itu lebih ringan. Jadi seperti itu. Kayak gini lah, seolah-olah kita nggak punya duit gitu kan. Terus kita, oh tenang aja, ada yang bisa kita minta duit misalkan. Itu misalkan gitu. Misalkan orang itu rata-rata stres dan sampai bunuh diri ketika pas dia itu tidak tahu harus kemana dia curhat, harus kemana dia meluapkan unek-unek hatinya. Kalau ada, sebenarnya itu lebih ringan. Bahkan bisa dikatakan nanti kan ada dalam psikologi ada disebut dengan katarsis. Katarsis. Katarsis itu meluapkan emosi. Meluapkan emosi. Bisa dengan tulisan, dia nulis gitu. Misalkan bantal kita ambil, kita antemin. Gitu. Itu melakukan emosi kayak gitu. Atau bercerita ke orang ya, curhat gitu.
itu 50% beban otak, beban hati itu jadi ringan. 50%. Maka itu kan kok ada perasaan, ada emosi, ada apa, nggak usah dipendam sebenarnya. Kok dalam psikologi ya. Kan kita ini kan dilarang meluapkan emosi karena sama orang, di depan orang ya. Ya enggak? Emosi, ente gitu. Gitu. Ya kan? Tapi kalau misalkan buka di depan orang nih, di depan bantal gimana? Dosa nggak? Nggak dosa ini kan? Ya, nggak dosa ini. Jadi daripada di depan orang, di depan bantal aja gitu. Kalau itu marah misalnya, atau misalkan sedih ya gitu, udah cerita aja gitu. Cerita. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, pribadi penyabar. Akan tapi perlu cerita juga ternyata sama Khadijah, ya kan? Perlu cerita sama istri gitu, perlu cerita sama Aisyah radhiyallahu anha. Padahal itu Nabi loh, hebat loh, ya kan? Ya bisa dibilang kemana-mana dijaga oleh malaikat loh, ya kan? Tapi meskipun begitu, beliau adalah manusia yang butuh kepada siapa dia bercurhat. Apalagi kita, ya. Nanti sebagian psikolog menyebutnya cantolan. Gitu, cantolan. Kita butuh cantolan nih. Gitu. Kita butuh cantolan. Nah, kita cantolannya siapa nih? Nah, dalam keluarga cantolan yang paling baik itu adalah orang tua. Nah, jadi apa namanya? Anak ketika pas dia mendapatkan kasih sayang yang cukup, dia tidak akan minta lagi. Dia tidak akan mencari lagi. Orang kalau udah kenyang nih, udah kenyang, nanti dia apa? Tidak perlu kan nambah makan lagi, ya kan udah kenyang kan gitu. Sama perasaan cinta kasih itu perlu dikenyangkan juga. Apabila anak tidak merasa kenyang dengan kasih sayang dengan cinta yang diberikan orang tua, dia akan mencari cinta yang lain. Dia akan mencari cinta yang lain. Kenapa dia belum kenyang? Gitu ya. Maka itu anak yang memiliki harmonisasi yang baik dengan orang tuanya, dia itu akan nurut sama orang tuanya, masya Allah. Apapun yang dikatakan orang tuanya, dia ikut. Bahkan apabila dia diajak oleh temannya misalnya, atau diajak oleh siapa, selalu membandingkan. Kata babe gue gini, ya, kata bapak gue, kata ayah aku, kata abi, gitu. Jadi kata abi aku nggak boleh ngerokok, gitu. Kalau jadi gini, anak yang ketika dia rasa cintanya kurang dari orang tua, diajak ngerokok, oh gitu ya, enak loh gitu. Dia percaya sama temannya, karena ketika dia merasa temannya itu memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan. Jadi ketika pas temannya itu ngajak bahagianya dengan ngerokok, bahagia dalam tanda kutip ya, itu dia ikut ngerokok. Tapi apabila dia udah biasa senang, bahagia, nurut dengan orang tua, pasti dia, oh kata bebe gue kagak boleh, gitu. Jadi seperti itu. Oh kata abi aku nggak boleh loh, gitu. Jadi gitu, karena dia percaya. Maka itu kasih sayang apabila diberikan secara penuh, diberikan dengan kenyang, nanti akan menimbulkan ketaatan. Maka itu orang Arab pun juga mengatakan almar'u liman yuhibbu ata'u. Liman yuhibbu yuti'u. Almar'u liman yuhibbu yuti'u. Seseorang itu kepada siapa yang ia cintai akan taat. Ya. Nah, sekarang yang lebih penting lagi adalah pertanyaan bukan apakah kita sudah mencintai anak kita. Itu bukan itu pertanyaan yang penting. Pertanyaan yang penting adalah apakah anak kita sudah merasa dicintai oleh kita. Kalau kita sudah merasa sayang sama anak, sudah merasa cinta sama anak, tapi anak belum merasa dicintai, belum disayangi, dia akan mencari cinta yang lain. Maka jangan heran apabila anak-anak muda zaman sekarang, ketika diberi pilihan perintah orang tua atau perintah pacar, dia lebih taat kepada perintah pacar, mohon maaf. Gitu, oke? Kalau orang tua minta tolong ya beliin gas,
entarlah mak. Iya enggak? Lagi mager. Ya, Lagi rebahan. lagi mager. Atau lagi apa? Tapi ketika pas disuruh sama ayangnya gitu, ayang tolong dong Beliin gas juga. beliin gas juga. Meskipun beliin gas, bahkan so beli Softex meren itu Pak. Mungkin dia akan gaskeun. Iya kan? Langsung gaskeun. Langsung. Oke, lanjut. Di sini ya salah sih, anak salah. Kita akui bahwa si anak salah. Dia bukan anak yang taat. Tapi silahkan orang tua juga mengkoreksi diri. Jangan. Anak itu belum merasa dicintai oleh orang tuanya. Jadi harus divalidasi Zat ya. Kita ngerasa udah mencintai, ternyata anak belum merasa dicintai gitu. Betul. Maka dari itu ada pepatah Arab mengatakan laisa sya'nu an tuhibba walakin an tuhabba. Nah, jadi masalah itu bukan kamu mencintai, tapi apakah kamu dicintai. Gitu. Sebab apabila seseorang itu mencintai dengan benar, dia akan dicintai. Ya kan? Kalau kita kaitkan dengan hadis, kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu bersikap, begitu pula kamu akan disikapi. Ya kan? Nanti ada kata-kata lagi, al jaza'u min jinsil amal ya, yang biasa populer. Balasan itu sesuai dengan amal gitu. Kalau kita mencintai, kita akan dicintai oleh anak kita. Oke. Nah, bagaimana cara mencintai anak kita dengan benar ini? Nah, ada 5 baterai kasih atau 5 baterai cinta. 5 baterai. Jangan sampai saya perlu sampaikan bahwa jangan sampai anak itu ketika pas dia memiliki masalah, itu cantolannya bukan ke orang tuanya gitu. Sekarang begini, gampangnya, daripada anak taat sama orang lain lebih baik taat orang tua kan? Iya enggak? Daripada dia nyantolnya ke orang lain, lebih baik nyantolnya ke orang tua gitu. Nah sekarang misalnya ketika pas dia curhatnya ke pacarnya, curhatnya ke kakak kelasnya, curhatnya malah kadang ke preman, ya kan? Curhatnya ke orang yang nggak dikenal gitu, ke teman-teman yang nggak bener, gitu. Oke. Nanti kalau memang yang dicurhatin bener, oke deh diajak ke masjid, diajak ngaji, alhamdulillah. Meskipun bukan orang tuanya pun ya, insya Allah nanti orang tuanya dapat pahala juga kalau ya kan, kalau dia beramal soleh kan dapat juga pahalanya orang tua. Tapi begini, kalau ternyata nanti pengedar narkoba gimana? Antum percaya nggak? Pengedar narkoba mereka juga belajar psikologi. Masya Allah. Mereka belajar juga baterai kasih ini, baterai cinta ini. Nanti kita bahas insya Allah. Oke, saya akan sebutkan secara rinci dulu. Baterai kasih atau baterai cinta ini ada 5. Yang pertama adalah time, waktu. Jadi seseorang itu, orang tua harus memiliki waktu bersama anak, bersama istri, bersama keluarganya. Nanti atau disebut juga dengan quality time. Waktu yang berkualitas. Ya, waktu yang berkualitas. Nah, waktu yang berkualitas ini adalah waktu yang dimana orang tua memberikan totalitas waktunya untuk anak. Oke. Nah, time terbagi jadi 2. Yang pertama real time. Real time. Jadi waktu secara real, waktu itu sendiri ada. Waktu itu sendiri ada. Maka sebenarnya kita ini agak sedikit kasihan, mohon maaf, bukan untuk mendiskreditkan suatu pekerjaan tertentu. Apalagi kita di kota kayak gini ya. Ya. Apalagi kita di kota. Subuh udah macet belum? Udah, di jalan ini. Macet. Oke. Antar sore macet lagi. Bahkan nanti sampai isya kali. Ya kan, habis isya mungkin agak sedikit longgar dikit ya. Apalagi di sini nih ya. Udah tahu bareng-bareng, udah jadi rahasia umum. Rahasia tapi umum. Jadi mereka kerja. Sebelum anak bangun mereka udah kerja, udah berangkat kerja. Ketika pas anak udah istirahat, mereka baru pulang. Real time-nya aja nggak ada. Kasian kan? Kasian sekali gitu. Jadi real time-nya ini nggak ada. Jadi time ya harus mau nggak mau.
mau nggak mau harus ada. Maka dari itu sebenarnya tidak baik. Saya harus perlu sampaikan apa adanya. Baik secara Islam maupun secara psikologi. Tidak boleh orang tua itu kedua-duanya itu bekerja itu nggak boleh. Walaupun kondisi ekonomi, Ustaz. Iya, sebenarnya nggak boleh. Iya. Salah satu harus ada di rumah. Kalau secara psikologi, para psikolog mengatakan ya boleh ayah, boleh ibu. Tapi kalau secara Islam berarti ibu. Ya kan? Kalau kita lihat, nah inilah perlu kita psikologi Islam. Kita diluruskan, Ustaz. Kalau kita lihat para psikolog mengatakan gini, tapi Islam mengatakan begini. Ya kita ke Islam. Bro, karena kita nggak fanatik kita harus fanatik ke Islam. Fanatik ke psikologi nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Tapi menarik ya apa yang dikatakan oleh para psikolog bahwa ketika seseorang bekerja untuk memberikan asuh, ya, kan kemarin sudah kita bahas belum ya, harus dikasih asuh. Sudah ya. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube sebelumnya. Ketika mereka fokus pada sesuatu yang sifatnya asuh, nanti asihnya dari mana? Nah, itu susah. Kan asih, asah, asuh. Asihnya nggak dapet. Susah. Mereka akan mencari asih dari yang lain. Gitu. Maka itu, sebagai orang tua, sebagai parents, itu juga karir. Jadi karir itu jangan dibatasi, karir itu hanya sebatas bekerja di kantoran, bekerja sebagai apa-apa. Kamu sebagai orang tua, kamu sebagai ayah, kamu sebagai ibu itu juga karir kamu. Bahkan itu karir wajib. Iya kan? Bahkan perlu kita sampaikan bahwa mantan istri itu ada, tapi kok mantan anak nggak ada. Mantan suami ada, tapi kok mantan anak ada nggak? Mantan mertua ada, mantan anak ada. Oh, itu mantan anak aku. Nggak ada, subhanallah. Itu dia. Subhanallah. Maka berilah time, berilah waktu. Berilah waktu. Sebenarnya nanti kalau dari psikologi memberikan waktu 15 menit untuk anak itu sebenarnya cukup. Asalkan emang fokus gitu. Maka dari itu orang tua yang bekerja di luar rumah, meskipun apalagi dua-duanya ya, itu harus ada kesempatan nelpon anak di luar. Sangat bagus orang tua, misalkan ayah nanti ketika kita pulang dari Himayah Foundation misalkan, kita nelpon dulu istri di rumah. Kakak mana kakak gitu, Dedek mana dedek gitu. Kakak mau dibeliin apa? Mau dibawaan apa, dibeliin apa? Dedek gimana, mau dibeliin apa gitu. Oh, aku mau dibeliin donat misalkan gitu. Oke, siap gitu kan. Jangan, oh donat terus. Jangan gitu juga kan. Itu juga nggak boleh juga gitu. Jadi, oh donat, oke, siap gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, bahkan istri pun juga gitu, bagus ya. Misalkan nih belum punya anak. Telepon istri itu telepon. Sebelum pulang itu telepon dulu. Ya. Nah, dulu misalkan ini cerita pengalaman ya, cerita pengalaman. Misalkan habis ngajar saya, pulang siang, habis zuhur, ya, kan panas ya, subhanallah, ya, tahu kan, Bekasi kan, mataharinya 2, gitu. Itu saya ketika pas di motor, ingat istri nih, misalnya saya di bawah dulu, telepon istri, Assalamualaikum waalaikumsalam gitu, apa mau dibawain apa gitu, mau makan apa gitu. Terus emang A lagi di mana gitu, manggilnya A ya, Mas ya, kalau A Mas apa, Abi gitu, A lagi di mana gitu, lagi di bawah pohon, tapi tadi itu ketika pas inget sama kamu aku langsung cari pohon, telepon gitu ya, Masya Allah gitu ya. Itu tuh Masya Allah itu memberikan satu kebahagiaan ya. Oh gitu, yaudah aku nanti tolong adik beliin nasi padang misalnya. Oke, lauknya apa? Ati ampela. Ketika itu ati ampela. Oke. Saya cari ati ampela sampai 5 nasi padang. Masya Allah. Nggak dapat. Demi cinta, Sat. Demi cinta. Demi cinta. Akhirnya
Kita itu saya telepon, nggak ada ini yang hati ampela gitu ya. Udah nyari 5 tempat. Masya Allah, udahlah nggak usah gitu. Gitu akhirnya, Masya Allah, itu penting gitu ya. Itu termasuk bahtera cinta loh. Itu termasuk bahtera cinta. Kita memberikan waktu untuk jadi kita memberikan waktu untuk keluarga kita itu bukan sesuatu yang remeh. Bahkan itu investasi yang luar biasa. Investasi yang luar biasa. Nah ini masalahnya gini Ustaz, kan karena ada orang yang nggak romantis nih Ustaz. Ya kan suaminya kaku itu kan agak ekspresinya datar gitu Ustaz. Kalaupun telepon yang ditanya udah makan belum, ada PR nggak gitu kan. Gitu, betul, jadi anak betul. juga begitu. Ini ada telepon dari ayah, paling ditanya udah makan belum, PR udah kerjain belum gitu Ustaz. Oke. Ini gimana Ustaz? Jadi gini, nanti ada jadi gini, komunikasi itu ada 2. Ada afektif atau afeksi. Afeksi itu sesuatu yang sifatnya ya formal, formal dalam tanda kutip ya. Formal serius gitu. Udah makan belum, udah sholat belum, udah ngerjain PR belum, itu afektif atau afeksi. Nanti ada juga yang disebut dengan spending time. Spending time ini waktu di mana kita harus memberikan waktu untuk anak. Kita nggak bahas apa-apa, hanya canda-candaan aja. Hanya canda-candaan aja. Jadi canda-candaan, kemudian kita makan bareng, gitu ya. Itu harus punya. Jadi jangan sampai dia afeksi aja. Perlu diperbanyak itu malah spending time ini. Spending time. Apabila afeksi terlalu banyak, stres. Gitu. Jadi nggak ada rehat hati nggak rehat, ya, nggak ada rehat. Oke, tapi kalau udah canda-canda, cerita-cerita apa gitu ya, masa lalu begini, misalkan gitu, nanti masa depan pengen begini, misalkan gitu, itu termasuk spending time, gitu. Atau misalkan nggak apa-apa bikin kita misalkan keluar kemana gitu ya, misalkan cari waduk atau kalau saya kan tinggal di sana ya, di Setu tuh. Di dekat Setu kan banyak waduk gitu ya. Waduk gitu ya. Seperti itu. Bahkan saya rasa ya jalan-jalan naik motor itu lebih bagus kok menurut saya daripada naik mobil. Jadi kalau naik motor itu lebih menikmati. Gitu. Kalau mobil duduk habis itu pada main HP. Gitu. Jadi naik motor aja. Jadi kalau misalkan jalan-jalan yang bagus apa jalan-jalan naik motor aja. Gitu. Naik motor, nikmati ya, kopi senja. Tak walaupun nanti ada video yang itu ya, kopi senja, sholat maghrib gitu. Ya sebenarnya kan kopi senjanya nggak melakukan sholat maghrib kan nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Nah ini saya balik ke tadi time ya. Time terbagi jadi 2 kan tadi, baru kita sebutkan 1. Iya, baru real time. Real time. Yang kedua, moments. Ya, moments. Jadi quality time itu harus bikin momen. Gitu. Jangan sampai ya, time ada nih, real time ada. Jasad ada bersama anak. Jasad ada bersama istri. Tapi hati tidak bersama mereka. Jangan sampai. Itu jangan sampai. Maka real time ada, tapi harus membuat momen. Harus membuat makan bareng tadi, itu kemana bareng dan seterusnya. Bahkan andai kata bikin kegiatan bareng nggak apa-apa. Misalkan bikin adonan bareng, ya kan? Bikin adonan roti bareng, atau misalkan bikin ya makanan-makanan apa bareng gitu. Atau mungkin nyusun puzzle-puzzle bareng, itu nggak apa-apa. Itu seneng kok, gitu aja seneng. Itu nanti pas kita nggak ada, kita dirindukan loh. Gitu. Abi ayo nyusun puzzle. Berarti nyusun puzzle sesuatu yang menarik ketika dibersamai oleh Abi, ketika dibersamai oleh ayah, gitu. Karena kadang anak itu minta sama kita itu, ayo gambar bareng, ayo kita main puzzle bareng, ayo kita coret-coret tembok bareng gitu. Oh enggak, itu enggak. Jadi dan seterusnya itu menarik ya, harus menarik untuk kita kaji sebenarnya. Kita perlu mungkin cari ide juga, apa saja nanti yang akan mau dikerjakan sama anak itu apa aja. Jadi bekerjakan bersama istri itu apa aja, nggak apa-apa. Nah, jadwal saja. Andai kata seseorang itu setiap hari bisa jalan-jalan sama anak dan istri itu
itu stres itu akan sedikit sekali, benar. Jalan-jalan setiap hari, meskipun jalan-jalannya cuma beli cilok, iya, nggak jalan-jalan itu jangan diartikan ke Bali, ke mana, ke Jogja, ke mana, enggak, ke Ancol gitu, apalagi Ragunan ya kan, cari temen, enggak gitu. Jadi meskipun ya 15 menit cuman ya beli cakwe, beli apa, cilok ya kan, gitu, atau beli apa, ya. Dan seterusnya. Ini bikin momen, jangan sampai real time ada tapi masing-masing main HP, ya, main HP gitu. Momen ini boleh diterjemahkan kebersamaan kali. Kebersamaan. Bikin momen apapun itu, momen apapun, ya, makan bareng sama anak itu luar biasa. Jadi seperti itu. Nah ini time, wah kayaknya nih nanti pembahasan jadi panjang ini. Kita lanjut yang kedua ya. Ya. Nah, nanti belum ada tanya jawab juga. Nanti Zat. Baik, yang kedua ya, setelah seseorang berikan time, berilah sentuhan. Berilah sentuhan. Nah, sentuhan ini penting. Nah, sentuhan ini diantaranya adalah pelukan, ya, pelukan. Terus cium tangan, terus cium kening. Oke, pelukan. Terus apa tadi? Cium tangan, cium kening, ya. Terus yang berikutnya menyentuh punggung. Jadi punggung diginiin. Oke. Termasuk nyentuh kepala juga. Anak Abi pinter gitu. Ya. Gitu. Oke. Nanti apabila laki-laki ya, apabila laki-laki dan udah remaja, nanti yang disentuh nih pundak. Yang disentuh pundak. Kalau perempuan dari kecil sampai dewasa, sampai nenek-nenek, punggung. Gitu. Coba aja istri itu kalau kita giniin, Masya Allah, makasih ya, jazakallah khairan ya, misalkan gitu. Ada apa gitu. Sampai nenek-nenek senang. Oh, perempuan. Kalau laki-laki remaja itu suka di ini. Pundaknya. Nah, itulah apa namanya, pengedar narkoba misalkan gitu ya, sabu-sabu dan seterusnya. Mereka itu ketika pas datang ada anak muda yang mereka itu yang fatherless atau motherless ya, kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok ibu gitu. Jadi fatherless atau motherless itu bukan berarti yatim piatu. Bukan berarti itu. Ketika pas ada orang tua tapi tidak memerankan sebagai peran orang tua yang baik gitu. Maka perlu kita perhatikan juga bahwa having children dan being parents itu dua hal yang berbeda. Ya, having children, punya anak, dan being parents, jadi orang tua, itu dua hal yang berbeda. Banyak orang yang ketika pas nikah udah bisa jadi orang tua, bisa jadi ayah ibu, tapi belum tentu bisa jadi orang tua, ya kan? Ya. Jadi punya anak tapi jadi orang tua enggak, belum tentu, ya. Jadi seperti itu. Kalau orang tua kan harus berikan asuh, ya. Gitu, barakallahu. Nah, sentuhan. Nah, mereka yang bilang, bro, lo hebat ya bro. Cuma digituin aja seneng anak muda itu. Laki-laki ya, bro. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh para pengedar-pengedar narkoba itu. Jadi bisa ngedarin gini, bisa itu. Dia merasa seneng gitu ya. Pengedar narkoba aja ini, ketika pas ada anak remaja begitu ya, padahal dia pengedar narkoba gitu ya, itu meluk anak yang pengedarnya, anak terus seterusnya. Terus si anak itu bilang gini, hanya om yang bisa ngertiin aku. Padahal itu pengedar narkoba. Sebahaya itu apabila seseorang itu tidak memberikan baterai kasih yang baik, baterai cinta yang baik kepada anak. Bahaya banget. Nggak boleh enggak. Maka ini kok boleh saya bilang, orang tua wajib mempelajari, mengkaji 5 ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi insya Allah kita pahami. Nah itu, jadi kita sentuh anak ya. Jadi tadi saya kan kesini terburu-buru tadi, gereng gitu ya. Tiba-tiba si kakak baru 4 tahun ya, keluar terus bilang, peluk dulu. Peluk dulu. Oh gitu ya, terus cium tangan dulu, abis itu peluk gitu. Baru
Abi nanti beliin aku ini nih, ya itu. Baru saya berangkat. Iya, perlu gitu. Jadi ketika pas berangkat belum saya peluk karena buru-buru cium-cium tangan aja. Tapi itu dia ingat mungkin, oh ya belum peluk. Dia teriak gitu ya. Nah, ini perlu. Peluk anak setiap hari itu penting. Saya perlu ingatkan. Peluk anak setiap hari penting. Dari anak sejak mulai bisa jalan itu biasakan coba. Ya, jadi jadi saya punya, jadi adiknya si kakak umurnya 1,5 tahun sekarang. Itu kalau saya datang sampai rumah itu pasti Abi langsung peluk. Karena sudah kita biasakan sejak dia udah bisa jalan kaki itu saya biasa Dede peluk gitu. Dede peluk. Mungkin nggak langsung dia perlu di repetition, perlu diulang gitu. Apa namanya? Dede peluk belum. Nanti lama-kelamaan peluk, berarti Abi itu maunya dipeluk begini. Nah, kita gini dulu. Lama-kelamaan begitu. Iya. Bahkan perlu kita, hari ini kita belum peluk. Hari ini Abi belum peluk Dede. Hari ini belum peluk kakak, gitu ya. Peluk. Gitu. Itu luar biasa. Bahkan sampai nanti orang dewasa itu dipeluk itu senang. Gitu. Dan memeluk itu jangan cipik-cipik. Jangan kayak gitu. Peluk itu gini. Kok orang dewasa. Jadi sampai dikit, gitu. Itu kayak erat gitu. Itu beda rasanya dengan cuman gini aja. Bahasa basi. Bahasa basi. Jangan, apa cuma cipik itu. Jangan. Jadi benar-benar peluk erat. Gitu. Saya katakan, saya pernah cerita juga sama Mas Aswin. Berapa banyak itu anak-anak muda yang mereka itu ikut hijrah, ya, ikut kajian kita terus hijrah, mereka bilang, aku pengen jadi ikut kajian itu pengen dipeluk. Dipeluk sama kita, sama pemateri. Karena kita ketika pas mereka datang, kita Assalamualaikum, salam dari mana, jadi kita peluk dulu, Masya Allah. Mereka senang gitu ya. Aduh, aku rindui mau dipeluk gitu. Jadi ada yang inbook gitu, Ustadz aku kalau dipeluk sama Ustadz aku tuh ngerasa tenang gitu, Ustadz. Ya gitu. Karena dia gimana ya, mungkin fatherless atau motherless. Gitu. Kadang ada yang inbook, Ustadz aku itu gini, Ustadz peluk itu senang banget, Ustadz, gitu. Itu jadi jangan remehkan pelukan itu. Gitu. Remehkan pelukan itu. Kalau istri gimana? Apakah dipeluk setiap hari? Ya sebaiknya. Tapi itu mah nggak usah diajarin. Udah otomatis ya. Iya, barakallah. Jadi dipeluk setiap hari nggak itu. Tapi setiap hari peluk cuma gini doang, jangan gitu ya kan. Perlu dipeluk setiap hari. Setidak-tidaknya kalau bisa ya, sebisa mungkin kita ini kalau mau pergi kemana, mau ke masjid bahkan ya, atau mau berangkat kerja, itu pamitan dulu sama istri. Nah, istri cium tangan, kemudian kita cium kening, gitu. Setiap hari kan kita kerja kan gitu ya. Setiap hari kita ke masjid, setiap hari kita taklim. Bahkan sampai kita mau taklim, kita mau berkunjung ke siapa, itu kita pamitan aja dulu. Di situ istri merasa dihargai. Kenapa kita dicium tangan? Karena suami perlu dihormati. Kenapa istri perlu dicium kening? Karena dia perlu disayangi. Gitu. Udah, terus itu ada cas baterai kasih, baterai cinta setiap hari. Nah, barakallahu fikum. Nanti apabila pergi agak jauh sampai 3 hari, sampai berapa hari gitu ya, peluk erat istri. Doain ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi gini, suami yang nggak dirindui itu nggak pernah ditelepon sama istri. Udah terserah wah, gitu ya. Tapi kalau dirindu pasti lagi gimana, sehat apa enggak, di mana gitu, pasti ditanyain. Kapan pulang gitu kan. Jadi seperti itu, enggak gitu. Yang lama ya sekali ya di sana. Enggak begitu. Ya, subhanallah bihamdi. Ini harus diperhatikan. Oke, kita lanjut ya. Apabila kita panjang-panjang, waduh ini nanti sampai duhur ya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ya. Setelah itu adalah hadiah. Hadiah. Nah, hadiah terbagi jadi 2.
Hadiah terbagi jadi dua. Yang pertama hadiah yang sifatnya temporer. Ya. Temporer ini ya makanan lah, makanan, buah apa gitu. Jadi kita kasih hadiah. Kita perlu tahu ya apa kesukaan istri, apa kesukaan anak, apa kesukaan dedek, sukanya apa gitu. Oh, jus mangga gitu. Jadi kita bawain aja jus mangga gitu kan. Abi bawain jus mangga lo. Iya, senang banget. Gitu kan. Misalkan istri suka masakan apa gitu ya. Misalkan jengkol. Oh, aku bawain jengkol lo. Misalkan kayak gitu. Oh, jangan salah ya kan. Oh, jengkol mahal katanya ya. Oh gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang apabila sakit nggak bisa makan, dikasih jengkol langsung makan. Misalkan begitu. Nah ini coba apa nih? Misalkan makanan apa misalnya? Kesukaannya apa? Misalkan kok buah apa misalnya? Oh apa? Senang pir. Oh bawain pir. Oh bawain pir lo gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi temporer atau jangka pendek. Ya, jangka pendek ini ya perlulah diperbanyak. Perlu diperbanyak. Termasuk ketika pas kita ini tadi pulang, sebelum pulang menawarin itu termasuk jangka pendek. Ya. Jangka pendek. Terus jangka panjang. Jangka panjang ini barang-barang ya. Ya, entah apa. Misalkan jubah kah misalkan, atau mungkin sepatu, atau mungkin kaos kaki sekalipun, atau mungkin jam tangan, atau mungkin kalau anak mainan, atau mungkin boneka gitu ya. Itu bagus ya. Misalkan ya. Tadi malam ada jamaah yang ngaji sama saya. Ustadz saya bawain boneka ya gitu. Untuk anak Ustadz gitu. Boleh deh, jazakallahu khairan, saya bilang gitu. Nah, terus kakak saya bilang, "Kak, ada boneka lo gitu ya." Wah, iya benar. Gitu kan. Aku mau unboxing katanya. Waduh. Apa aja dia, Ustaz? Anak 4 tahun udah ngerti unboxing gitu. Subhanallah. Apa aja unboxing nanti nanti ya gitu. Jadi saya bilang. Jadi perlu gitu ya, perlu. Jadi hadiah perlu gitu. Jadi hadiah ini ingat, hadiah itu bukan hanya diberikan ketika seseorang itu berprestasi. Gitu. Jadi hadiah itu tanda cinta, bukan tanda prestasi. Perlu diperhatikan ya. Ya kalau hadiah untuk orang berprestasi yang lomba itu ya itu lazim lah gitu ya. Tapi kalau untuk keluarga jangan tunggu anak berprestasi. Jangan tunggu anak itu berbuat baik apa dulu, enggak. Jadi hadiah kita untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk kakak kita, untuk adik kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk siapa atau teman akrab kita. Itu hadiah itu bukan karena dia berprestasi, bukan, tapi karena kita mencintai dia. Gitu. Jadi pemberian itu meskipun ringan sebenarnya kan pemberian apa itu kan? Gitu. Bahkan orang yang misalkan cuman ya dibaikin dikit lah gitu ya. Misalkan saya bilang, Mas Azwin, antar saya traktir sate. Enak di sana. Iya, misalkan. Cuman misal. Contoh doang, Ustaz. Sebab kalau saya yang traktir pasti Mas Azwin, enggak, saya yang traktir kayak gitu kan gitu. Barakallah. Subhanallah. Jadi itu aja seneng ya kan. Padahal itu cuma sederhana sekali kan, pemberian sederhana kan, cuma sate harganya cuma 18.000 ya kan gitu ya. Jadi seperti itu. Subhanallah. Oh enggak, itu satu porsi 18.000 kok, dua nanti berarti harus 30. Enggak pakai lontong sate. Oh enggak pakai lontong. Jadi ngomongin sate. Subhanallah. Ya. Pemirsa canda ya, mohon maaf. Jadi seperti itu. Jadi pemberian itu seperti itu. Nah, termasuk ini para pendidik. Saya perlu ingatkan juga, para pendidik, jika ingin membagikan sesuatu, jangan pakai tangan orang lain. Pakai tangan sendiri. Pakai tangan sendiri. Jadi kita mau bagi untuk murid-murid kita, misalkan coklatos lah katakan. Ya, coklat apa? Merek lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya sedikit. Coklat, wafer apa. Itu jangan kita bilang
nak tolong bagiin ya untuk teman-teman. Jangan, itu beda. Hmm. Meskipun mereka tahu ini dari ustadz, Gurunya. ini dari guru. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, kita meskipun kita harus keliling-keliling, Masya Allah. meskipun kita harus ini dimakan ya, makasih ya ustadz, ya ini makan ya, makasih ya ustadz. Senang kita yang senang, mereka yang senang. Masya Allah itu. Jadi jangan pakai tangan orang lain, pakai tangan kamu sendiri. Ini para pendidik seperti itu. Oke, next. Yep. Yaitu kemudian yang keempat adalah pujian. Pujian, Ustaz. Pujian. Nah, Pujian. pujian. Bukan ujian ya, jangan kasih ujian. Keluarga jangan. Pujian. Ya. Pujian. Kita harus memuji. Apa yang perlu dipuji? Dua yang perlu dipuji. Pertama, kebaikan sekecil apapun. Kebaikan sekecil apapun. Kebaikan sekecil apapun. Nah, termasuk pujian itu termasuk kita mengucapkan terima kasih itu udah masuk bagian pujian. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, anak Abi mau minum nggak? Aku jadi misalkan, Abi aku ambilin minum ya, gitu. Itu Masya Allah kakak baik banget, gitu. Makasih ya kak, gitu. Terus dia berbagi roti misalkan ke adiknya. Masya Allah kakak baik banget, gitu. Ya, iya kan aku baik ya Bi, gitu. Ya baik, ya peluk dulu, gitu. Bahkan misalkan dia mengucapkan kata-kata, ya, mengucapkan kata-kata tertentu. Jadi kalau saya sama si kakak itu, kok kakak itu mengucapkan sesuatu gitu, ya adalah dia suka saya peluk. Ya, jadilah anak yang sholihah, yang bakti orang tua, kayak gitu. Dia ngomong gitu. Terus langsung saya peluk. Nah, kata itu saya lagi fokus apa gitu ya, lagi jalan. Terus dia bilang, jadilah anak yang sholihah, bakti orang tua, kayak gitu kan. Terus dia, Abi biasanya peluk kok nggak peluk? Oh iya kakak, ya peluk dulu gitu. Subhanallah. Nanti kayak ada sinyal seperti itu ya. Barakallahu fikum. Pujian ya. Kita puji kebaikan apapun, untuk kita ataupun untuk orang lain. Masya Allah kakak baik banget ya, gitu. Jadi gitu. Terus yang kedua yang perlu dipuji adalah prestasi sekecil apapun. Dia bisa bikin apa, kan anak kan biasa memamerkan gambarnya ke kita, atau bisa nyusun apa gitu, apa bisa naik apa, bisa naik gitu, atau mungkin bisa pakai baju sendiri, atau pakai apa kaos kaki sendiri, biasanya agak susah gitu. Abi tadi aku bisa pakai kaos kaki sendiri loh gitu. Oh hebat ya gitu. Hebat ya gitu. Pilihan katanya hebat, bagus itu. Oh hebat ya gitu. Jangan bilang luar biasa, bilang aja hebat. Gitu. Ya nggak apa-apa juga luar biasa. Tapi hebat itu biasanya lebih jelek gitu. Hebat ya anak Abi gitu. Hebat ya, Masya Allah. Jadi seperti itu, oke? Jadi prestasi itu bukan berarti harus prestasi akademik ya. Ya, kan harus prestasi. Ini mau selesai ya? Belum, Ustaz. Masih 10.52. Masih ada 10 menit lagi, Ustaz. Masih ada 10 menit lagi? Oke, baik. Jadi prestasi itu jangan dibatasi hanya sebatas akademik atau sesuatu yang sifatnya kognitif. Kalau kemarin kita gini, andai kata itu prestasi dari sisi sosial, dari sisi motorik, dari sisi emosional, itu pun perlu kita puji, apalagi spiritual. Ya, gitu. Jadi kan itu kan kemarin itu ketika pas kita membahas tentang potensi itu kan bicara tentang prestasi sebenarnya. Nanti kan ujungnya adalah prestasi. Dari sisi manapun kan seseorang bisa prestasi kan. Kemarin udah kita bahas. Nah itu prestasi manapun, sosialnya bagus gitu ya. Oh dia bisa kenal sama ini, bisa kenal sama orang hebat, itu kita perlu puji juga. Gitu kan, secara sosial gitu. Motorik, oh dia itu jalan kaki sendirian ke masjid berani atau gitu. Itu kita puji, oh Masya Allah ya. Gitu, nggak ada Abi tapi kamu mau ke masjid sendirian gitu. Itu kita puji. Gitu. Jadi
jangan sampai orang tua itu mudah mencela, sulit mengapresiasi gitu. Jadi kalau Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi beliau mengatakan apa? Pelitlah mencela, dermawanlah memuji. Nah, ini bagus lah. Pelitlah mencela, dermawanlah memuji. Jadi kita harus dermawan, memuji itu gampang gitu ya. Memuji itu gampang gitu. Oke. Nah, itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka memuji sahabat gitu. Bahkan berikan julukan-julukan loh. Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Umar Al-Faruq, ya kan? Kemudian Utsman bin Nurain, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid Saifullah, Saifun bin Suyufil. Itu pujian. Jadi sampai diberi julukan loh, ya kan? Sampai diberi julukan. Jadi memberi Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi beliau menegaskan bahwa cara didiknya Rasulullah itu bukan dengan mencela tapi dengan memuji. Itu kesimpulannya. Jadi orang itu kok dicela kan pasti, aduh. Jadi kadang anak itu dicela, supaya berubah. Padahal celaan belum tentu mengubah. Dan seringkali nggak ngubah malah. Iya, betul. Iya kan gitu. Jadi anak itu nggak mau dicela, nggak mau disalahkan, maunya diarahkan. Dan setiap manusia begitu. Jadi manusia itu pengennya kok salah itu ini keliru, yang benar ini loh. Maunya diarahkan, kok disalahkan nggak mau. Kamu ya, aduh, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Terus juga sebenarnya gini, ada pertanyaan, Ustaz, anak saya sudah saya ingatkan, tapi kok belum berubah ya gitu. Cukuplah anak itu dapat ustadzah, guru, itu tuh di sekolah sama di pengajian aja. Jangan di rumah ketemu ustadzah lagi. Iya. Ketemu ustadzah lagi gitu. Jadi anak itu ketika di rumah disayang aja, ntar dia nurut. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu. Nanti udah disayang, udah dapat kasih sayang yang baik, ya kan, habis begitu tinggal disindir, tinggal di apa gitu. Kayak gitu, udah cukup insya Allah ya. Jadi memuji ini perlu diperbanyak. Dikit-dikit memuji, dikit-dikit dipeluk, dikit-dikit dicium kening. Itu seperti itu. Jangan pelit gitu. Mohon maaf ya, saya tuh lihat banyak orang tua itu kok di rumah itu main HP. Ya kan gitu ya. Jadi nggak ngerti apa yang dilakukan anak itu, prestasinya apa yang ngerti gitu loh. Subhanallah wa bihamdih. Bahkan ada yang bilang sama saya, Ustadz gimana ya ini ipar saya itu bekerja nanti sampai pulang ke rumah baru sebentar udah mancing. Begitu. Jadi bekerja demi gitu. Kalau nggak ada keharmonisan sama sekali di rumah tangga gitu ya, bersama anak, bersama istri gitu, ini nggak baik seperti itu ya. Barakallahu fikum. Maka itu sebenarnya, maka hendaknya silahkan dikoreksi, masing-masing kita mengkoreksi diri. Sebenarnya siapa sih yang lebih kita cintai? Kita mencintai teman kita, mencintai orang lain, atau udah dikasih belum, orang terdekat kita itu udah dikasih cinta belum sama kita itu? Udah dikasih cinta belum? Jangan-jangan belum. Ini jangan sampai orang lain. Saya tuh juga, apalagi ini anak-anak muda gitu ya. Kok nraktirin temannya tuh, jor-joran. Tapi kok orang tua itu nggak pernah ditraktirin sama sekali. Padahal orang tua itu misalkan, Umi mau nggak aku beliin mie ayam gitu. Meskipun Umi nanti bilang, nggak usah, untuk kamu aja. Tapi tetap beliin. Gitu. Umi pokoknya ini tuh, ayo makan, aku maunya makan sama Umi. Kan gitu kan seharusnya. Orang terdekat dulu lah, siapapun itu, entah orang tua kah, entah itu saudara kah, entah itu. Gitu. Kalau sama orang jor-joran, ya kan, gua traktir bro, santai bro, ya enggak, bro fikum, gua traktir bestie. Tapi kalau sama ini ya, sama adiknya, sama kakaknya, sama ini, atau dia sama suaminya, pelitnya bukan. Jadi seperti itu. Atau ini suami sama istrinya pelit. Nggak boleh seperti itu. Oke? Yang kelima, ya. Yang kelima adalah pelayanan.
yang kelima adalah pelayanan. Nah, pelayanan ini kita harus peka nih terhadap apa yang dibutuhkan oleh bukan yang diinginkan ya. Kok yang diinginkan tadi maksudnya hadiah. Tapi apa yang dibutuhkan oleh keluarga kita, oleh anak kita, oleh istri kita. Jadi ketika pas kita mengetahui kebutuhan mereka, saat itu kita melayani. Disitulah mereka mendapatkan baterai kasih, baterai cinta yang baik. Begitu. Jadi kita peka gitu. Oh, anak itu lagi butuh buku gambar. Kita beliin buku gambar, itu pelayanan. Oh, kakak batuk-batuk. Oh, ambilin air hangat ya, gitu. Peka. Jadi pelayanan ini berkaitan dengan kepekaan. Iya. Jadi peka gitu loh. Jadi orang tua itu harus peka gitu, sama anak itu harus peka. Oh, kapan anak sedih harus bagaimanakan. Kapan anak butuh main harus bagaimana. Gitu. Kapan anak itu senang harus bagaimana. Harus peka gitu loh. Kebutuhan anak apa saja itu peka gitu. Enggak peka udah pekok. Cuma ada orang tua itu harus peka gitu loh. Subhanallah bihamdi. Maka harus tahu. Harus tahu. Jadi yang sedang dibutuhkan apa ketika sedang sakit, sedang sedih, sedang senang, sedang apa. Begitu. Oke. Anak misalkan mungkin anak malu beli kaos kaki udah borong-borong tapi kok belum ganti, kita beliin. Itu ya. Oh, anak pengen les misalnya atau mau les atau mau apa, harus ada tugas apa, kita anterin gitu. Itu pelayanan. Ya, itu pelayanan. Bahkan ada dua sekaligus, ada pelayanan sekaligus ada quality time juga di situ. Ya, kita layani. Maka masa ayah yang mengambilkan apa namanya? minum, mengambilkan makan untuk anak sih gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti anak akan meniru gitu. Jadi fotokopi jadi anak itu kan jadi gini. Anak sulit untuk mendengarkan tapi mudah untuk menirukan. Ini kaidah nih. Anak sulit untuk mendengarkan tapi mudah untuk menirukan. Jadi apa yang kita lakukan terhadap mereka itu akan ditiru oleh mereka. Gitu. Coba kita nasihatin, oh ambilin dong untuk Abi begini, apalagi ya ambilin dong untuk Abi seperti itu. Udah kita aja duluan yang memulai gitu loh. Gitu. Kita duluan yang memulai, kita duluan yang memberikan apa? Contoh. Gitu. Jadi nggak usah banyak ngomong, banyak praktek. Jangan banyak apa namanya ngedumel, jangan banyak nuntut, tapi banyak action aja. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Saya kira itu barakallahu fikum. Ya, bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab jika memang ada yang boleh tanya. Jadi sedikit saya rangkum Ustaz ya. Khawatir mungkin nanti ada peserta yang baru masuk ruangan Zoom. Baterai cinta ini ada 5 aspek yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah time, artinya kita memberikan alokasi waktu dan juga kita memberikan kebersamaan dalam alokasi waktu tersebut kepada keluarga kita. Yang kedua adalah sentuhan, kita memberikan sentuhan berupa peluk, cium kening, usap kepala atau usap punggung. Untuk laki-laki dengan usap pundaknya, wanita dengan punggungnya, ini untuk memberikan sentuhan kedekatan dengan anak. Yang ketiga adalah hadiah, ya. Kita memberikan hadiah tidak hanya karena prestasinya saja, tapi juga karena rasa cinta kita kepada anak-anak. Yang keempat itu adalah pujian, ya, berikan pujian pada kebaikan sekecil apapun dan juga prestasi sekecil apapun. Dan yang kelima adalah memberikan pelayanan kepada anak-anak, diperlukan kepekaan yang tajam dari seorang ayah untuk pada anaknya. Baik, sebelum kita buka pertanyaan, Ustadz, tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa Himayah Foundation akan mengirimkan bantuan dan juga akan menurunkan tim relawan untuk dakwah trauma healing kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur. Kami mengajak pada sahabat Himayah sekalian, bagi yang ingin berpartisipasi dalam bentuk donasi, silakan bisa di transfer ke rekening BSI dengan nomor 7158759777 dengan kode transfer 350. Nanti bisa dilihat di poster yang
kirimkan melalui fitur chat ya. Baik. Kita coba lihat dulu apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Oh, alhamdulillah sudah banyak, Ustaz. Iya. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Tadi kan Ustaz menjelaskan kalau suami istri itu tidak boleh bekerja dua-duanya. Salah satu harus ada yang menemani anak. Bagaimana jika kondisi ekonomi membutuhkan untuk suami istri bekerja? Dan apakah istri bekerja di rumah juga kurang baik bagi anak? Oke, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari siapa nih? Umu Rizky. Ya, Baik. baik. Sebenarnya ya, apabila kita lihat dari sisi psikologi maupun dari sisi Islam ya, itu ya istri itu di rumah. Gitu, istri itu di rumah. Karena mereka menjadi pendidik pertama bagi anak-anak mereka. Jadi jadi pendidikan itu sebenarnya bukan kewajiban guru, tapi kewajiban orang tua, gitu. Karena guru itu hanya pembantu aja sebenarnya, gitu. Anak apabila nanti dia tidak berhasil, itu pasti orang kan tanya, oh itunya siapa sih, anaknya siapa? Bukan itu muridnya siapa sih? Itu tanggung jawab kita, pendidikannya kah, kesehatannya kah, keberhasilannya, semuanya itu tanggung jawab kita. Gitu. Nah, jangan sampai nanti anak itu tadi fatherless atau motherless, kehilangan sosok orang tua gitu loh. Itu yang kasihan. Tapi jika memang karena kebutuhan ekonomi dan mengharuskan untuk bekerja, bekerjalah di rumah. Boleh. Untuk ibunya, Ustaz ya? Untuk ibunya. Gitu. Bahkan ada kata ayah itu bisa kerja di rumah. Iya. Bagus itu kan. Hebat banget ya kan. Komisaris sih. Komisaris gitu. Nah, tapi kan jarang ya. Rata-rata ya pasti kan di luar kan gitu. Nah, ibu itu mungkin bisa lah coba cari, apalagi sekarang bisa online, bisa jahit, bisa bikin brownies, bisa bikin apa gitu kan. Nah, habis begitu ini bisa. Bahkan kadang cuman ya main jempol aja udah bisa dapat duit zaman sekarang ya kan gitu. Coba kalau memang andai kata tidak bisa meninggalkan pekerjaan gitu ya, cobalah cari yang di rumah begitu. Maka itu gimana ya, sebenarnya saya ingin memberikan tanbih lah, memberikan ya pengingat lah, sebagai pengingat bahwa bahkan kadang dia sebagai guru gitu, ibu sebagai guru atau sebagai ustadzah gitu, tapi dia sebagai ustadzah bagi orang lain gitu, guru bagi orang lain, tapi bagi anaknya malah enggak gitu. Apalagi bukan guru ya, silahkan dipikir ya, karena memang seharusnya memang seperti itu. Nah kemudian cobalah cari gitu ya, cari. Tapi apabila tidak, nggak bisa sama sekali, nggak bisa, udah mentok Ustaz, nggak bisa di rumah, nggak bisa kerja gitu. Ya udah, kalau begitu harus memberikan banyak perhatian ke anak, banyak nelpon, gitu, banyak nelpon. Kayak tadi yang udah kita mau dibawain apa, ya bolehlah tanya dulu udah ngerjain PR belum, bolehlah secara afeksi tadi ya. Tapi nanti tapi juga nanti tawaran-tawaran itu juga perlu kan, itu mau dibawain mau apa gitu ya. Barakallahu fikum. Maka terus nanti apabila sebisa mungkin bisa pulang kerja langsung sama anak begitu ya. Kemudian nanti ketika pas weekend, jangan lagi ada kegiatan harus bareng sama anak. Begitu. Andai kata harus meninggalkan ini, meninggalkan itu, tinggalkan weh. Gitu. Yang penting ada waktu bersama anak. Jadi jangan sampai anak jadi seolah-olah orang lain itu lebih utama daripada anak kita sendiri. Daripada keluarga kita sendiri gitu. Sering kita dengar bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Ya kan gitu ya. Ya itu buktiin gitu loh. Ya memang keluarga itu yang paling berharga gitu. Karena mereka yang bersama kita, membersama hidup kita itu mereka gitu loh.
Jadi jika tanpa mereka emang teman kita akan bersama hidup kita terus? Enggak lah. Yang bakal mewarisi kita, yang bakal apa, yang bakal ngurusin semuanya ya seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Ummu Rizki, barakallahu fikum. Jika memang nanti tidak bisa apa namanya meninggalkan kerja ya cari dulu opsi yang pertama ya, kerja di rumah. Kalau nggak gitu ya nanti harus sebagaimana saya sebutkan. Baik, terima kasih. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mau tanya gimana cara agar anak nggak nangis jika nggak dikasih HP, Ustaz? Ini dari dokter. Iya. Subhanallah, dari Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Bagaimana cara agar anak nggak nangis jika nggak dikasih HP gitu? Jadi gimana ya? Sebenarnya harus ada ketegaan, Tega. Jadi pendidikan itu tidak selamanya harus kasih sayang. Harus ada ketegaan juga, termasuk merintah, gitu kan? Termasuk apa namanya nguji kemampuan anak, itu harus ada ketegaan juga, gitu. Nggak harus semuanya itu kasih sayang. Dan belum tentu juga kita ngasih HP itu kasih sayang, bisa jadi malah merusak. Nah, saya bisa memberikan opsi. Andai kata memang harus memberikan HP, silahkan beri HP, tapi kasih waktu pertama. Kasih perjanjian dulu, boleh ya, tapi nanti HP-nya sampai jam sekian. Oke, gitu. Itu opsi. Kemudian opsi berikutnya, kita kan biasanya YouTube nih. Kita yang ngedownloadin. Kamu pengen lihat mana? Gitu ya. Kita pengen lihat mana? Oh, lihat misalkan kartun Baby John. Tahu Baby John nggak? Nggak tahu ya. Oh, itu ada Baby John. Tapi ada lagu-lagunya sih. Ya, itu. Misalkan Rico on the Series. Misalkan gitu. Apa namanya, Rico on the Series bagus ya. Upin Ipin boleh lah. Hanya boleh ini ya, Abi downloadin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5. Habis ini udah ya. Nah, setelah itu kita harus punya waktu bersama anak untuk main bersama mereka. Gitu. Dan sebenarnya anak main di luar itu lebih baik daripada dia sendirian. Karena apabila anak itu main secara motorik, dia berjalan, dia main apa, puzzle itu seperti itu lebih otaknya lebih bekerja. Dia berinteraksi dengan orang lain itu lebih bekerja otaknya daripada dia pasif melihat. Di situ dia juga belajar juga sebenarnya. Dia juga belajar juga. Cuman kalah jika dibandingkan dengan aktivitas gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Maka jangan biarkan apa namanya data hidup atau wifi hidup, kemudian mereka itu berselancar kemana-mana. Begitu. Jadi seperti itu. Nanti mereka itu ngerti sesuatu yang nggak perlu dimengerti. Susahnya di situ. Subhanallah. Menjadi anak dewasa belum waktunya. Gitu. Jasadnya kecil, tapi cara berpikir orang dewasa gitu. Dan itu pun yang berkaitan dengan syahwat gitu lagi. Barakallahu fikum. Maka nggak boleh sama sekali HP juga nggak baik juga sebenarnya. Ya, nggak boleh HP sama sekali gitu. Nanti ketika itu dia itu malah nyuri-nyuri di luar sama anak-anak yang lain. Pinjemin, oh kamu boleh minjem HP ya? Oh kok itu aku mau dong ini nih, malah dilihatin sama temennya yang nggak baik juga gitu. Subhanallah. Saya dulu pernah dititipin anak. Jadi anak ini nakal gitu. Jadi kadang memang saya tuh dititipin anak nakal semua. Jadi karena sering ada anak nakal kita motivasi dan kita deket sama saya, kemudian saya berubah. Alhamdulillah dengan izin Allah ya. Ya itu baterai kasih saya amalkan itu sama amalkan semuanya gitu. Banyak anak-anak nakal itu yang alhamdulillah ketika pas belajar sama saya kemudian itu berubah mereka. Alhamdulillah dengan izin Allah juga ya. Udah ini nakalnya super nih, dititipin gitu. Gitu. Ada satu sekolah yang cukup elit ya. Cukup elit dan anaknya nakal kemudian dititipin ke saya. Waduh. Pusing saya. Saya belum pernah menangani anak senakal ini. Anak baru kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD tapi dia itu temperamen. Kemudian setelah itu nangisnya teriak-teriak, apabila mau sesuatu harus
iya apa harus dituruti. Kemudian setelah itu dia juga cerita gitu ya. Saya baterai kasih itu udah saya amalkan tapi belum bisa gitu. Mungkin saya ilmunya yang masih kurang juga gitu ya. Itu ketika saya ajak naik sepeda gitu, dia itu sama ustadz sama apa semua itu nggak ada yang nurutnya, cuma sama saya aja. Tapi itu pun saya masih belum bisa berhasil. Apa namanya? Terus dia kita itu saya bilang, kita pas ngobrol-ngobrol dia itu tiba-tiba bilang, oh aku itu apa namanya bergaulnya temannya sama SMP gitu. Aku tuh pernah lihat apa namanya laki-laki perempuan buka baju, aduh, ngarahnya udah ke sana. Kelas 3 SD loh, separah itu, subhanallah. Saya harus ngomong apa ini? Ya Allah ya Rob. Habis begitu aku tuh naik motor kadang 100 naik sama 3 SD teman. bawa motor kan? Dia udah bisa bawa motor juga. Ya Allah ya Rob. Tahu apa setelah saya apa namanya lihat ternyata orang tuanya dua-duanya sibuk. Yang satu sibuk bisnis, yang kedua juga gitu. Subhanallah. Ini dia, apabila tidak ada time, tidak ada apa, 5 baterai kasih ini kok nggak ada. Itu meskipun kamu orang kaya, saya sampaikan. Anda orang kaya, Anda tidak akan dapat apa-apa. Jadi itu gara-gara itu tadi. Kalau nggak dikasih HP sama sekali ya nggak baik juga, gitu ya. Supaya dia nggak nyuri-nyuri juga. Kita kasih HP tapi caranya seperti itu tadi, dikasih waktu dan harus ada waktu juga bersama mereka, gitu. Terus apa namanya? Jadi anak itu harus dialihkan, ya pengalihan, ya distraction, harus ada distraction. Jadi kita harus alihkan, kita harus berikan apa namanya distraksinya. Kita hadirkanlah coba apa namanya mainan-mainan edukasi. Mainan-mainan edukasi gitu. Mungkin kalau misalkan perlu kita mungkin beli kayak gini ya gitu. Udah nggak ada lagi HP. Adanya ini. Terus nanti kita setelkan yang tertentu. Boleh juga kita dampingi. Jadi seperti itu. Sekarang memang masalah utama orang tua zaman sekarang adalah HP. Iya, betul. Yang nggak anak guru, nggak anak ustadz, apalagi anak orang awam biasa. Itu luar biasa. Jadi coba perlu adanya distraksi ke yang lain gitu. Baik, Pertanyaan selanjutnya Ustadz, agak panjang ini. Dalam beberapa literatur parenting, orang tua tidak boleh menggunakan redaksi jangan ketika melarang perbuatan sesuatu. Konon redaksi jangan akan memberikan dampak negatif pada psikologis anak. Padahal dalam Islam setiap larangan menggunakan redaksi jangan. Misalkan jangan berkata pada orang tua. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan pola parenting seperti ini, Ustadz? Baik. Dari siapa ini? Ibu Tri Handayani. Baik, terima kasih pertanyaan Ibu Tri Handayani. Jadi gini, ini menarik ini. Jawaban yang objektif ya adalah memang ada kata jangan dalam Al-Qur'an juga. La tusyrik billah inasyirka ladzulmun adzim, kata Luqman kepada anaknya. Gitu. Jadi kata jangan itu kenapa para psikolog mengatakan jangan mengatakan kata jangan. Ya, mungkin diganti dengan nggak boleh, sebaiknya begini, gitu. Karena otak itu akan memproses kata setelah jangan, gitu. Misalkan nih, jangan lari, malah lari, gitu. Seharusnya diganti dengan kata-kata pelan-pelan aja ya. Jangan kita bilang jangan buru-buru, kita bilang pelan-pelan aja, gitu. Gitu. Kita bilang hati-hati, misalnya. Oke? Nah, jadi seperti itu. Namun di dalam Islam atau dalam Al-Quran, dalam hadis, kok ada kata jangan sih? Masa Al-Quran salah? Nggak salah. Tapi ingat, dalam redaksi Al-Quran, dalam redaksi hadis, apabila Rasulullah Al-Quran maupun hadis melarang, itu ada alasan. Jadi kesimpulannya boleh nggak dengan kata jangan? Boleh. Tapi harus beri alasan. Jangan syirik, karena syirik itu kezaliman yang besar. Gitu. Nanti kamu jangan main di ini ya. Nggak boleh titik. Nanti malah penasaran, Ustaz. Harus koma. Sebab di sana akan begini-begini. Jangan terlalu banyak makan permen ya. Jangan terlalu makan jajan-jajanan yang itu ya. Itu nggak sehat. Nanti kamu bisa sakit, kamu bisa ini. Jadi jangan ini
hanya redaksi jangan titik tanpa memberikan alasan. Selama kata jangan diberi alasan, aman. Aman. Insya Allah. Jadi di situ kenapa anak diajak berpikir? Kenapa aku dilarang? Karena begini. Kita memproses. Jadi otaknya anak memproses. Karena begini. Sehingga setiap kali ada yang begitu, kata jangannya nggak perlu, tapi dia sudah berpikir bahwa seperti itu nggak boleh. Ya, misalkan minuman soda. Jangan minuman soda ya. Oh, ada loh gara-gara minum soda dia tuh akhirnya malah jadi gula, misalkan jadi ini, jadi itu. Seterusnya banyak. Berarti soda. Dia akan berpikir bahwa bukannya sekedar satu merek ini aja, tapi merek ini. Karena dia diajak berpikir ketika pas dia dikatakan jangan dan beri alasan. Gitu. Jadi jangan yang nggak boleh itu jangan yang tanpa dibarengi atau diiringi dengan alasan, tapi jika diiringi dengan alasan tidak mengapa. Ya, tapi tadi apabila sesuatu bisa diubah dengan bahasa yang baik, bahasa yang lain itu lebih baik lagi. Misalkan jangan lari, misalkan pelan-pelan aja, misalkan gitu. Baik. Atau jangan naik-naik gitu, udah di bawah aja, gitu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, setelah anak diajarkan rasa malu, sekarang di umur yang masih TK sudah nggak mau lagi dipeluk dan dicium sama bapaknya. Apakah ini wajar? Tapi segala sesuatu maunya sama bapaknya. Baik, dari Bu Aisyah. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Aisyah. Untuk anak udah nggak mau lagi dipeluk, nggak mau dicium sama bapaknya, oke. Itu untuk anak zaman sekarang itu gimana? Mesti TK tapi udah gengsi gitu ya. Mungkin kalau di depan teman-temannya kali Ustadz malu gini. Betul. Nah, di sini apabila memang anak sudah memiliki rasa seperti itu, maka dikasih kasih perjanjian. Dibuat kesepakatan. Gitu. Kesepakatannya apa? Pertama, kamu malu karena apa? Gitu. Misalkan karena di teman-teman. Oke, kalau begitu kalau pas di rumah nggak apa-apa ya. Misalkan begitu. Atau yang kedua ya, nggak mau kayak gitu, nggak pernah mau di depan maupun di belakang, maka udah kalau gitu Abi peluk dan cium apabila Abi mau pergi. Gitu. Misalkan mau kemana, mau ya, gitu. Jadi seperti itu. Ya udah deh kalau gitu mau. Nah, seperti itu. Jadi coba cari ya. Jadi peluk dan cium harus tetap ada, meskipun mereka malu. Tapi coba cari momen yang lain. Tidak harus ketika pas kita ngantarkan dia ke sekolah atau di rumah, tapi ketika pas kita mau pergi, misalkan begitu. Atau ketika dia berprestasi atau apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang ketika pas dia bukan peluk dan cium, berarti baterai kasihnya bukan di itu. Mungkin baterai kasihnya bukan di situ, tapi baterai kasihnya mungkin di pujian, mungkin di pelayanan, atau mungkin apa. Jadi gini, tadi ada yang terlupakan juga ini, yaitu dari 5 baterai kasih ini, masing-masing anak, masing-masing orang, bahkan bukan masing-masing anak, semua manusia itu memiliki kecenderungan. Lebih cenderung kemana? Gitu. Jadi ada yang orang dipuji biasa, tapi kalau dikasih hadiah, Masya Allah. Atau dikasih hadiah biasa, tapi kalau dipuji, senang banget. Kalau dilayani, senang banget. Kalau disentuh, biasa aja. Gitu. Jadi, ibu ketika pas mendapati anak agak susah dipeluk atau dicium, coba ibu observasi. Bisa jadi hadiah, ataupun pujian, ataupun pelayanan, atau apa. Ini kan kemana-mana maunya sama bapak, ya kan? Oh, berarti mungkin time ya mungkin time, mungkin apa gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak perlu begitu khawatir ya, bisa disiasati dengan tadi cari momen yang lain atau diobservasi baterai kasihnya apa. Terima kasih ya. Baik, masih ada 3 pertanyaan lagi Ustadz. Pertanyaan berikutnya, mau tanya gimana menyikapi ayah yang suka main game online Ustadz. Akibatnya adik saya jadi candu game online gara-gara ayahnya main game online terus. Mohon arahannya Ustaz. Wah, ini curhat ini. Baik, terima kasih Bu Neng Nurjana. Ini kok adik, berarti ibu-ibu atau mbak-mbak ya?
Ya itu, ya, atau enggak Mbak. Ini kayaknya orang Sunda, teteh ya. Baik, terima kasih teh. Ya. Barakallahu fikum. Gimana nyikapi ayah yang main game online gitu ya? Wah, ini udah candu. Ya, game online itu candu. Sebab orang itu siapapun, baik anak kecil maupun orang dewasa, ketika masih main game gitu ya, nanti itu akan ada cairan otak yang membahagiakan gitu ya, atau gitu tumpah gitu. Saya terlupakan itu cairannya apa? Endorfin itu, Ustaz. Endorfin, dopamin. Dopamin, ya? Dopamin. Terima Dopamin. kasih, jazakallahu khairan. Dopamin. Jadi dopamin itu akan keluar gitu ya, sehingga di situ dia merasakan candu, begitu. Nah, ini perlu hati-hati juga gitu ya. Misalkan ayah tidak bisa dilarang untuk main game online, tapi cobalah main game online jangan di depan anak, begitu. Dikasih nasihat, janganlah ya di depan anak nanti pada niru gitu ya. Orang anak misalkan tidak lihat dari ayah, misalkan lihat dari teman aja bisa itu bisa candu, apalagi sama ayah. Wah, apalagi sama ayahnya lagi ayo main bareng. Jadi mabar. Itu jadi mabar gitu. Jadi main bareng gitu ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya main bareng seperti itu boleh nggak sih gitu ya? Sebenarnya apabila ada waktu, ya saya kira nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Jadi para psikolog juga udah memberikan statement dalam hal ini. Sebenarnya main game itu sendiri juga ada sisi positifnya. Melatih fokus, melatih apa dan seterusnya. Cuman yang nggak boleh itu kecanduan gitu ya. Jadi setiap candu itu ya, candu apapun, baik candu game, candu apa, nggak boleh ya kan? Apapun candu itu nggak boleh. Barakallahu fikum. Jadi candu yang boleh itu hanya candu ibadah aja. Wah, senang banget kok salat tahajud. Nah, itu candu ibadah, itu boleh. Ya kan gitu ya. Senang banget. Tapi kalau candu yang lain selain ibadah itu nggak boleh. Pasti ada madarat di balik itu. Termasuk main game. Jadi main game itu menjadikan otak tidak berkembang gitu loh. Ya karena dia hanya itu aja. Rata-rata anak main game itu prestasinya di sekolah itu kurang. Ya kita mau diakui atau enggak? Ya seperti itu. Coba yang ranking 1 pintar main game enggak? Bandingkan dengan yang on. Lebih pintar yang on lah. Gitu. Jadi seperti itu. Karena otaknya dilatih untuk sesuatu yang sifatnya monoton. Begitu. Tidak berkembang observasi yang lain gitu ya. Jadi ayah ya mungkin dinasihati jangan sampai itulah. Andai kata iya udah sekalian aja main sama anak gitu. Tapi ada kesepakatan cukup sejam aja ya, habis itu kita main apa gitu, kita kegiatan apa gitu loh. Jadi cari kegiatan lebih positif gitu loh. Sekarang gini, dia misalkan lebih daripada dia main game gitu ya, dia belajar bareng nonton YouTube bareng cara bikin brownies misalnya gitu. Itu misalkan eksperimen bikin brownies enak gitu kan, dia bisa jual loh. Gitu, dia bisa jual, dia bisa ngomong sama omiknya, bisa ngomong ke tetangganya gitu loh. Daripada game, wah aku main game loh. Kan enggak. Jadi seperti itu. Cobalah cari kegiatan-kegiatan yang positif yang lain. Begitu. Pokoknya semakin banyak seseorang itu bekerja, beraktivitas, lebih baik daripada dia itu nganggur. Game itu termasuk ya nganggur. Gitu. Ngisi kekosongan waktu dengan cara pengangguran itu main game. Ya mohon maaf. Jadi tapi kalau misalkan memang harus, andai kata memang harus, nggak bisa nih, aduh, ya udah deh sejam lah misalkan, atau diberi waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Cari kegiatan-kegiatan positif yang ini lebih menyenangkan. Gitu. Baik, pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan agak mirip dengan yang tadi, Ustadz. Misalkan seorang istri belum punya anak, Ustadz, bolehkah dia bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Jika ini yang bertanya teman saya ini, ya. Mas Fikri. Terima kasih, jazakallahu khairan pertanyaannya Mas Fikri. Kalau ini boleh tidak seorang istri itu bekerja di luar, maka ini berarti ini kembali ke fikih, ya, ke fikih. Nah ini tidak ada kaitan dengan psikologi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kita jawab. Jadi para ulama membolehkan seorang wanita itu bekerja di luar dengan syarat.
Nah, syarat yang pertama diizinkan suami. Harus ada izin suami. Kalau nggak diizinkan suami, maka dia tidak boleh bekerja di luar. Gitu. Yang kedua, tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Gitu. Selama dia masih bisa kerja di rumah dengan menjahit, dengan bikin apa, dia lakukan itu dulu. Nah, yang ketiga, tidak boleh tabarruj, dandan, ya, itu. Wow, sampai itu. Kemudian yang tabarruj dan pakai minyak wangi ya, minyak wangi yang on. Yang keempat, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Jika ada campur baur laki-laki perempuan, itu hukumnya nggak boleh. Gitu, itu nggak boleh hukumnya. Jadi sebab sering terjadi ya, apa yang Rasulullah SAW sabdakan gitu ya, atau yang para ulama fatwakan bahwa tidak boleh campur baur laki-laki perempuan, itu memang ya benar adanya gitu loh. Saya tuh punya seorang jamaah gitu ya, dia tuh mengeluhkan, Ustaz, istri saya kerja di suatu instansi. Nah, di situ ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Akhirnya dia tuh senang sama laki-laki lain sampai minta cerai sama saya. Dan sekarang udah cerai. Gitu. Jangan ada campur baur laki-laki perempuan gitu ya. Jika perempuan semuanya, ya laki-laki cuma ya 1-2 gitu ya, sebagai supervisornya atau sebagai apanya gitu ya. Tapi di situ perempuan semua ya, karena memang di pabrik yang kain atau apa gitu ya. Misalkan begitu, perempuan semuanya, tidak ada laki-laki ya. Itu ya, saya kira boleh, tapi dengan syarat-syarat tadi itu. Jadi seperti itu. Yang kelima ya, dia perjalanannya aman. Dia perjalanannya aman. Jadi syaratnya banyak nih, untuk bisa bekerja di luar itu banyak. Para ulama memberikan syarat itu banyak. Perjalanannya aman. Kalau dia perjalanannya nggak aman, nggak boleh. Begitu. Jadi nanti khawatir dicegat, dibegal, apa dan seterusnya. Begitu. Tapi kalau perjalanannya ke tempat kerja itu aman, itu oke. Jadi itu boleh, tapi dengan 5 syarat ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana cara menjadi pendamping yang baik untuk anak-anak yang tinggal di asrama atau pondok? Ini mungkin untuk musyrifah, Ustaz ya, musyrifah. Oh ya, baik. Ini panjang nih kayaknya. Pertanyaan dari Mas Dafa ini. Terima kasih pertanyaan dari Mas Dafa. Jadi kalau jadi musyrif atau musyrifah, bagaimana yang baik, begitu ya? Pokoknya baterai kasih tadi, baterai cinta tadi, baterai kasih, baterai cinta. Kadang ada nyebutnya baterai cinta, ada baterai kasih ya. Baterai kasih atau baterai cinta tadi, silakan antum amalkan, gitu. Jadi antum harus punya waktu bersama mereka, duduk bersama mereka. Mereka ngobrol sama antum, mereka cerita sama antum, dengerin. Bahkan antum ajak mereka cerita, gitu. Oh, tanya gitu. Oh, dulu kamu gimana ketika pas sekolah ini gini, misalkan gitu ya. Oh, dulu kamu ketika pas gambar gimana? Ketika pas kamu ini gimana gitu. Apa yang menarik? Kamu pernah nggak berjalan-jalan kemana? Oh ya, Ustaz, ini. Begitu. Jadi ketika pas anak itu udah mendapatkan sosok yang bisa dicintai, dia mendapatkan baterai cinta. Salah satu tandanya itu. Udah seneng, udah mau cerita sama antum. Gitu. Udah. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih santri. Jangan pilih-pilih murid. Jadi pilih kasih itu nggak boleh. Ya, semuanya harus antum senyumi, semuanya harus antum kasih hadiah, semuanya harus antum ajak cerita. Begitu. Andai kata ada anak melanggar, anak pesantren melanggar atau anak asrama melanggar, itu antum sikapi jangan muka masam. Abasa wa tawalla. Jangan abasa wa tawalla. Jadi tetap antum senyumin, tetap antum baikin. Nggak boleh karena dia melanggar akhirnya nggak antum senyumin, enggak. Yang saya amalkan di pesantren begitu. Entah dia melanggar, dia nggak melanggar, saya anggap sama. Semuanya butuh kasih sayang saya. Begitu. Maka itu yang yang suka melanggar pun dia tetap dekat sama saya. Dan apabila diingatkan lebih mudah daripada diingatkan sama ustadz yang lain. Begitu. Karena kita tidak beda-bedakan. Begitu. Jadi kita sikapinya sama. Bukan berarti kita sikapi sama berarti mereka itu bakal kita anggap prestasinya sama dan seterusnya, tidak. Begitu. Maksudnya sikap kita, kebaikan kita untuk mereka itu sama. Gitu, tidak kita beda-bedakan. Kemudian cobalah antum memiliki sisakan uang sedikit gitu ya. Meskipun cuma beli permen ataupun beli wafer atau beli apa. Nah, seperti itu antum bagi
dengan cara yang sebagaimana sudah saya terangkan tadi. Baik, Pak, jadi mereka itu, jadi kita ini apa itu sogokan halal ya. Sogok itu haram, tapi ada juga sogokan yang halal. Sogokan yang halal itu kayak gitu tadi, seorang musyrif atau seorang guru ngasih makan, ngasih apa jajan untuk itunya, murid-muridnya. Gitu. Baik, terima kasih. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz, mungkin kita tutup kajian kita siang hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Sahabat Himayah sekalian, demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa amalkan semua ilmu yang sudah kita dapatkan, dan insya Allah Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد